Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan salam semangat. Perkenalkan, saya Elia Astika, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 26 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Nah, dalam hal ini, saya melakukan praanalisis ataupun mengidentifikasi isu. Ada 4 isu yang saya identifikasi. Yang pertama, rendahnya minat dan motivasi belajar siswa selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, metode mengajar guru yang monoton selama PJJ. Yang ketiga, keterbatasan guru, siswa, ataupun juga orang tua dalam menggunakan teknologi selama PJJ. Serta kurangnya kolaborasi orang tua terhadap pembelajaran anak di rumah selama PJJ. Nah, dari beberapa isu tersebut kemudian dilakukan tapisan isu menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Nah, jadi di sini dilihat mana isu yang paling mendesak untuk segera diselesaikan. Kenapa? Kalau tidak diselesaikan, maka isu ini akan terus berjalan, berefek kepada hal lainnya, dan ini tidak baik, jadi harus segera dicarikan solusinya. Nah, dari penggunaan metode ini didapatlah isu prioritasnya, yaitu rendahnya minat dan motivasi belajar siswa selama PJJ. Setelah melakukan tapisan isu untuk menentukan isu prioritasnya, kemudian dilakukan analisis lebih lanjut untuk mencari akar permasalahan dari isu tersebut. Dalam hal ini, saya menggunakan diagram fishbone, yaitu untuk mengidentifikasi sebab potensial dari isu tersebut. Kemudian nanti saya brainstorming untuk mencari lebih detail lagi atau menganalisis lagi permasalahan tersebut, penyebab permasalahan tersebut. Dalam hal ini saya membaginya menjadi beberapa kategori. Yang pertama, individu atau man, kemudian metodenya yang berkaitan dengan sistemnya, kemudian ada material berkaitan dengan material ataupun juga informasi, kemudian ada mesin yang berkaitan dengan teknologi. Nah, untuk kategori individu sendiri, di mana guru masih monoton dalam mengajar. Kemudian siswa belum merasakan belajar sebagai kebutuhan, sedangkan untuk dalam sistemnya atau pelaksanaannya, bimbingan guru terhadap belajar anak itu masih kurang. Kemudian kolaborasi guru dan orang tua juga masih belum optimal. Nah, untuk dari teknologi sendiri itu penguasaan iptek dalam pembelajaran itu juga masih kurang, baik itu dari orang tuanya, gurunya, ataupun juga siswanya. Kemudian game dan media sosial itu lebih menarik perhatian siswa. Nah, untuk kategori materialnya, kuota internet dan fasilitas belajar siswa itu masih terbatas, sedangkan untuk media pembelajarannya juga terbatas dan kurang menarik. Nah, penyebab-penyebab ini yang mengakibatkan rendahnya minat dan motivasi belajar siswa selama PJJ. Kemudian dari permasalahan tersebut atau sebab-sebab tersebut dilakukan lagi analisis SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, ataupun juga dari faktor eksternalnya ada peluang dan juga hambatan. Untuk kekuatan dari di sekolah sendiri, yaitu jaringan internetnya memadai, kemudian ada kemauan guru untuk belajar. Sedangkan kelemahan yang ditemukan yaitu keterbatasan pengetahuan dan keterampilan baik itu guru, orang tua, ataupun siswa dalam adaptasi teknologi. Kemudian adanya perbedaan kondisi ekonomi siswa karena pekerjaan dari orang tua juga beragam. Kemudian kurangnya pengawasan serta bimbingan guru dan orang tua terhadap belajar siswa. Untuk peluangnya sendiri yaitu adanya program kuota belajar dari Kemendikbud, kemudian boleh dilaksanakannya PTM terbatas untuk zona hijau, kemudian ada kebijakan Kemendikbud mengenai pelaksanaan PJJ selama pandemi COVID-19. Kemudian fasilitas diklat baik itu offline ataupun online itu juga banyak. Sedangkan ancaman yang terjadi jika permasalahan ini terus berlanjut, yang pertama terjadi learning loss, kemudian penurunan hasil belajar, serta adanya ancaman putus sekolah. Setelah melakukan analisis baik dari faktor internal maupun faktor eksternalnya,
Kemudian disusunlah strategi berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, serta hambatan yang ada. Jadi untuk strategi SO-nya bisa mengajukan bantuan kuota belajar dan juga melaksanakan blended learning. Yang kedua, untuk strategi ST-nya yaitu meningkatkan kemampuan non-teknis adaptasi teknologi. Untuk strategi WO mengikuti diklat, melaksanakan PTM terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan untuk mengatasi kelemahan dan menghindari ancamannya bisa meningkatkan kolaborasi guru dan orang tua dalam memantau perkembangan dan pendampingan belajar anak. Setelah melakukan analisis, kemudian ditemukan penyebab dari rendahnya minat dan motivasi belajar siswa selama PJJ yaitu media pembelajaran terbatas dan kurang menarik, serta metode mengajar guru yang masih monoton. Nah, dalam hal ini saya mengusulkan dua alternatif penyelesaian. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dan variasi metode mengajar bagi gurunya ya, di mana guru pertama melakukan survei apa saja sih kendala belajar siswa, kemudian minat belajarnya seperti apa. Kemudian mencari referensi mengenai metode pembelajaran dan media pembelajaran interaktif, dan juga mencari informasi mengenai pelatihan hard skill dan soft skill guru. Nah, setelah dilakukan tahapan persiapan tersebut, kemudian dilakukan pelaksanaan berupa mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan hard skill tadi dan soft skill tadi. Kemudian guru juga bisa belajar secara mandiri melalui YouTube ataupun platform lainnya. Kemudian bisa juga bertanya atau belajar bersama teman sejawat yang mungkin lebih paham mengenai apa saja sih media-media pembelajaran interaktif, kemudian bagaimana metode pembelajaran yang efektif dan baik juga. Nah, untuk tindak lanjutnya, jika masih belum cukup, maka bisa juga mengundang narasumber ke sekolah untuk menyampaikan materi mengenai hal-hal yang bisa meningkatkan kreativitas dan variasi metode mengajar guru. Nah, jadi dari alternatif ini dan tahapan ini diharapkan kreativitas guru itu bisa muncul ataupun berkembang ya, dalam pemanfaatan media pembelajaran. Kemudian adanya juga variasi metode pembelajaran, serta harapannya bisa muncul kembali nih semangat belajar siswanya. Dan pihak yang berperan dalam hal ini tentu saja guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, Kemendikbud, ataupun juga lembaga-lembaga diklat yang melaksanakan diklat secara offline ataupun juga online. Sedangkan untuk alternatif yang kedua yaitu blended learning atau pembelajaran campuran, di mana persiapannya pertama tetap melakukan survei dulu terhadap kendala belajar dan juga minat belajar siswa, kemudian minta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Sinkronus berarti artinya di sini guru dan siswa hadir bersamaan di waktu yang sama, maksudnya hadir di waktu yang sama. Kemudian untuk asinkronusnya di sini siswa belajar mandiri, mungkin dengan pemberian tugas dan lain. Jadi intinya minta izin dulu, kemudian komunikasikan kepada orang tua mengenai mode pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu pembelajaran sinkronus dan asinkronus tadi. Kemudian membuat RPP dan ban ajar, serta jika ada siswa yang belum memiliki gawai, maka dia boleh bergabung bersama temannya yang mungkin dekat rumahnya, tapi tetap perhatikan protokol kesehatannya. Setelah dilakukan persiapan tersebut, kemudian baru dilaksanakan pembelajaran asinkronus dan juga sinkronus. Sinkronus di sini bisa lewat Google Meet ataupun juga WA Group. Di mana nanti pada saat sinkronus ini dilakukan umpan balik atau mungkin ada pembahasan kendala belajar siswa dan lain-lain yang mungkin pada saat pembelajaran mandiri masih ada hal-hal yang belum dipahami siswa, maka di sinkronus inilah untuk penguatannya. Kemudian tidak cukup hanya guru dan siswa, maka perlu juga bantuan ataupun kolaborasi dari orang tua, karena anak-anak belajar dari rumah, maka orang tua perlu mengawasi dan juga mendampingi anak saat belajar di rumah. Kemudian tindak lanjutnya tentu saja melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan untuk perbaikan ke depannya menjadi lebih baik. Yang diharapkan di sini adalah suasana belajar itu bisa menjadi lebih interaktif dan menyenangkan, serta menarik minat dan motivasi belajar siswa juga. Dan pihak yang berperan di sini, guru, kepala sekolah, orang tua, dan juga siswa. Nah, demikian presentasi saya mengenai analisis isu kontemporer untuk tupoksi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.